Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu lagi kita di mata pelajaran tematik tema 1 organ gerak hewan dan manusia, mata pelajaran PPKN di semester 1. Sebelum kita memasuki mata pelajaran PKN tema 1, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini dapat kita pahami, kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi, dan kita selalu dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mata pelajaran PKN, kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai ketuhanan yang Maha Esa ini berhubungan dengan agama atau kepercayaan seseorang. Selain itu juga menghormati antar pemeluk agama, serta kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Untuk nilai kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berhubungan dengan persamaan derajat, persamaan kewajiban, dan persamaan hak. Penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dapat kalian lihat contohnya, seorang anak perempuan memberikan sebagian uang jajannya kepada yang membutuhkan. Untuk nilai ketiga, nilai persatuan Indonesia. Adapun makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kita menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kalian sudah tahu apa arti bineka tunggal ika? Ya, benar. Biar berbeda-beda, kita tetap satu jua. Adapun nilai keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Untuk nilai kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan serta menolong dan menghargai orang lain. Adapun contoh dalam sikap sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Contoh, untuk sila pertama, kita tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kita senantiasa rajin beribadah dan kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar agamanya tanpa mencampuri, tanpa mengganggu satu sama lain. Untuk sila kedua, adapun contoh sikapnya, kita tidak membedakan teman-teman dalam bergaul. Misal, kita hanya berteman dengan yang mereka ekonominya mapan, itu tidak boleh. Kita harus berteman dengan semua orang tanpa melihat status, tanpa melihat gender, tanpa melihat suku dari teman kita. Yang kedua, kita saling membantu dan tolong menolong antar sesama, menjenguk ketika ada teman atau keluarga atau tetangga yang sakit, serta kita tidak boleh berpihak sebelah dalam menyelesaikan suatu masalah.
Adapun sila ketiga, contoh sikapnya penerapannya itu gotong royong. Gotong royong ini seperti kita bersama-sama membersihkan ruangan kelas, bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, bersama-sama dengan warga masyarakat membersihkan tempat ibadah misalnya. Kerja bakti, kerja kelompok. Di mana kerja kelompok ini kita harus bersaling berdiskusi dengan teman anggota kelompok kita yang lain. Mempelajari kesenian dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kita menggunakan produk-produk yang dibuat oleh masyarakat kita, dibuat oleh rakyat kita agar juga dapat membantu perekonomian warga sekitar atau warga Indonesia. Adapun sila keempat tentang musyawarah mufakat, artinya dalam bermusyawarah kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta rapat lain, agar keputusan yang didapatkan pada saat musyawarah itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan individu. Adapun sila kelima itu berarti kita memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Misalnya, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab, menghormati orang yang lebih tua. Nah, contohnya dalam keadilan sosial penerapannya itu seperti ketika misalnya yang kaya itu tetap diberikan hukuman yang sama dengan si miskin apabila kesalahan yang dilakukannya sama. Kita tidak boleh memandang dari status sosial. Semua di mata hukum itu sama. Hukum itu tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum itu harus sama. Nah, adapun perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, contoh, kita memilih teman yang misalnya hanya orang kaya yang kita temankan. Kita tidak meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek dan lain sebagainya. Untuk di rumah itu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua dan sebagainya. Nah, di masyarakat kita biasanya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, ini tidak boleh. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri. Tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Misalnya sila pertama menjiwai sila kedua dan sebagainya. Nah, jangan lupa murojaah dan sholat duhanya ya. Nah, demikian dulu untuk mata pelajaran PKN tema 1. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.